Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Damadianita, NIM 132100046, akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan 2 EL3096 praktikum sistem mikroprosesor. Langsung saja ke soal nomor 1, yaitu jelaskan dengan ilustrasi mengenai prescaler dalam timer atau counter pada ATmega 8535 dan juga berikan contohnya. Pada ATmega 8535, frekuensi osilatornya sangat tinggi hingga mencapai 16 MHz. Kebanyakan instruksi-instruksinya dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 clock saja, sehingga jika chip dipaksa bekerja pada kecepatan maksimum, maka setiap instruksi dapat dijalankan hanya dengan waktu 0,0675 mikrosekon, atau dapat dianalogikan dalam waktu 1 mikrosekon. ATmega 8535 dapat menyelesaikan 6 buah instruksi. Untuk itu perlu dilakukan pengaturan clock dengan menggunakan prescaler. Cara kerja dari prescaler adalah dengan melakukan pembagian terhadap frekuensi osilator utama. Yang akan dibahas di sini adalah mengenai prescaler pada timer 0 dan timer 1. Beberapa device dalam ATmega 8535 sudah dilengkapi dengan unit prescaler dengan skema rangkaian yang seperti ini. Pada gambar ini dijelaskan tentang skema rangkaian untuk prescaler pada timer atau counter 1 dan juga timer atau counter 0. Untuk melakukan pengaturan prescaler pada timer 0, maka perlu dilakukan pengaturan pada bit CSO mulai dari bit kedua hingga bit ke-0 dan juga pada register TCCR 0 untuk timer 0. Pada timer 0 disediakan 4 pilihan pembagi frekuensi, yaitu sebesar 1/8, 1/64, 1/2256 dan juga 1/1024. Dalam keadaan default atau reset secara otomatis, pilihan tidak memilih sama sekali, artinya timer 0 dan timer 1 dalam keadaan mati. Konfigurasi pin dari pengaturan untuk timer 1 dan timer 0 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk pengaturan pada timer 0 bisa dilakukan pengaturan pada bit CSO mulai dari bit kedua hingga bit ke-0. Jika nilai bit CSO bernilai 000, artinya tidak ada sumber clock. Jika bernilai 001, maka tidak digunakan prescaling. Jika nilai bit dari CSO bernilai 010, maka prescaler membagi frekuensi osilator menjadi 8, dan untuk nilai bit 011, maka prescaler membagi frekuensi osilator menjadi 64. Selanjutnya untuk bit 100, maka prescaler akan membagi frekuensi osilator sebanyak 256, sementara untuk bit 101 maka prescaler akan membagi frekuensi osilator utama menjadi 1024. Begitu seterusnya untuk konfigurasi pin yang selanjutnya. Sedangkan untuk pada timer 1, maka perlu dilakukan pengaturan pada bit CS1 mulai dari bit kedua hingga bit ke-0. Pada nilai bit CS1 sebesar 000, maka tidak digunakan clock, artinya timer atau counter dalam kondisi berhenti. Sedangkan untuk konfigurasi pin 001, maka prescaling tidak digunakan. Untuk konfigurasi bitnya 010, maka prescaler membagi frekuensi osilator utama menjadi 8 bagian, dan begitu juga seterusnya. Sedangkan pada prescaler untuk timer 2, sebenarnya rangkaian prescaler pada timer 2 hampir sama dengan timer 0 dan timer 1. Hanya saja pada rangkaian prescaler untuk timer 2 pilihan pembaginya lebih banyak, karena pada timer 2 tidak adanya pin sumber clock eksternal. Skema rangkaian untuk timer 2 dapat dilihat pada bagian berikut ini. Sudah dijelaskan di awal bahwa untuk rangkaian prescaler timer 2 dapat membagi frekuensi osilator utama menjadi beberapa bagian lebih banyak,
yaitu 1/1, 1/8, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, dan 1/1024. Untuk melakukan pengaturannya bisa diatur dengan mengatur bit pada CS2 mulai dari bit kedua hingga bit ke-0 pada register TCCR2. Konfigurasi pin untuk pengaturan prescaler pada timer 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk nilai bit 000 maka tidak digunakan clock, artinya timer atau counter dalam kondisi berhenti. Untuk bit 001 maka artinya tidak digunakan prescaling. Untuk konfigurasi pin 010 maka prescaler akan membagi frekuensi osilator utama menjadi 8 bagian. Untuk konfigurasi pin 011 maka prescaler akan membagi frekuensi osilator utama menjadi 32 bagian, dan begitu juga seterusnya hingga konfigurasi pinnya menjadi 111, maka prescaler akan membagi frekuensi osilator utama menjadi 1024 bagian. Rangkaian prescaler ini digunakan pada beberapa fasilitas pada ATmega, yaitu mulai dari timer, counter, hingga ADC, USART, dan sebagainya. Sekian untuk penjelasan pada tugas pendahuluan nomor 2. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2 pada tugas pendahuluan 2. Kita lihat soalnya, yaitu jelaskan dengan ilustrasi mengenai kerja interrupt pada ATmega 8535. Berikan ilustrasinya. Sebenarnya interrupt adalah ketika suatu sistem mengerjakan suatu perintah tertentu yang sifatnya rutin, interrupt akan muncul sebagai perintah tambahan ketika sistem tersebut melakukan instruksi yang bersifat rutin. Secara skematiknya bisa dilihat pada penjelasan berikut ini. Untuk melakukan pengaturan eksternal interrupt pada ATmega 8535 dapat diatur pada port 3 untuk pins 2 dan juga pin ketiga. Pengalamatan dari interrupt dialamatkan pada 03H dan juga 13H. Suatu rangkaian interrupt, salah satu contohnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Pada bagian ini, interrupt dihubungkan pada port ketiga untuk pin 3. Bisa juga dihubungkan pada port ketiga pin kedua. Hal ini sama saja. Pada kasus ini, interrupt dilakukan dengan melakukan transisi tegangan dengan menekan switch. Pada saat menekan switch bisa terjadi perubahan tegangan dari 5 volt menjadi 0 volt. Selanjutnya, jika switch ditekan lagi maka akan terjadi perubahan tegangan dari 0 volt hingga 5 volt. Jadi ada dua kondisi interrupt, yaitu bisa saja terjadi dari logika 1 ke 0, artinya dari tegangan 5 volt menjadi 0 volt, atau dari tegangan logika 0 ke logika 1, yaitu dari tegangan 0 volt menjadi 5 volt. Bisa dilihat ilustrasi rangkaian interrupt pada gambar berikut ini. Sekian untuk penjelasan tugas pendahuluan 2 EL 3096 praktikum sistem mikroprosesor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.